ini terkait kasusnya Yovita yang dimana Taufik Hidayat. ya Taufik Hidayat dan di hari berikutnya itu ada dari Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa kasus ini itu dikategorikan bukan penganiayaan terberat, Pak. Mungkin dari pandangan hukum dari Bapak seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya nggak mau berseberangan pendapat dengan orang lain, tapi saya punya argumentasi sendiri. Kalau yang namanya seseorang dari normal berpacaran kemudian disekap tanpa sepengetahuan keluarganya dan orang tuanya kemudian dianiaya sampai matanya picek, sampai bibirnya jauh moncor, sampai badannya hancur, kira-kira penganiayaan berat nggak? Berat. Manusiawi nggak? Enggak. Saya sampai sekarang sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat, ini adalah perilaku lebih binatang dari binatang. Saya berbeda pendapat. Karena yang dilakukan manusia ini sudah tidak manusiawi. Cocoknya kalau sananya hukum rajam, direjam mati nih orang ini. Wong dia aja tidak menghargai manusia kok. Oh, ini tidak manusiawi kok kita manusiakan pula dia. Kesimpulannya, kalau sudah nanti ini bergulir di pengadilan diputuskan, saya sangat berharap bahwa diberikan sanksi hukum yang terberat dan seberat-beratnya. Bagaimana kalau ada perubahan itu, bisa nggak dihukuman mati nih? Kebetulan di KUHP kita belum ada menentukan itu. Tapi hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Kalau di Amerika tuh hukumannya tuh selama hidup dia di penjara terus, nggak melihat lagi dunia luar. Bisa nggak dilakukan di Indonesia gitu? Karena saya anggap sudah tidak manusia. Saya udah lihat kok fotonya. Saya lihat fotonya tuh ini dibelek, matanya picok, badannya, tangannya segala macam, ya, kepalanya udah hancur-hancuran orangnya. Padahal tadinya waktu mulus dia si gadis ini ya lumayan manis dia. Nah yang paling tidak manusiawi, tanpa sepengetahuan keluarganya disekap sekian lama, terus dikasih makan yang suka-sukanya, tempatnya berantakan kayak lebih binatang dari binatang. Saya lihat semuanya. Jadi kalau saya mengikuti perkembangan tuh saya lihat dulu, sehingga saya bisa memberikan suatu argumentasi dan komentar. Jadi kalau Anda tanyakan, kalau bagi saya, ya, kalau tidak ada hukum di Indonesia, kalau saya nggak apa-apa Pak, saya berurusan dengan Tuhan, saya yang tembak duluan, saya tembak mati tuh orang tuh. Gitu kira-kira, ya? Oke Pak, kemarin juga Komnas Perempuan sudah meminta maaf dan dia bilang itu cuman miskomunikasi dan juga kesalahpahaman konteks. Mungkin dari Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Yang miscommunication itu siapa? Dan miss-nya gimana? Salah. Dia salah memberikan suatu tanggapan bahwa ini tidak penganiayaan berat. Betul. Ya kalau sudah minta maaf ya dimaafkan lah. Kita kan bangsa Indonesia kan bangsa pemaaf. Jangan selalu dendam kepada orang. Ya syukurnya dia sudah mengetahui bahwa dia melakukan suatu jawaban yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Mungkin Komnas Perempuan setelah melihat situasi kondisi yang sesungguhnya ternyata begini, nah, dia tarik kembali kan kata-katanya sah-sah saja. Kalau saya kan orangnya kan begitu ya. Kalau memang dia sudah minta maaf ya sah-sah saja. Berarti pendapatnya yang pertama itu sudah ditarik kembali kepada konstruksinya ini. Ya sudahlah, kita percepat aja. Saya lihat manusianya kurang ajar. Saya udah lihat wajahnya kok. Ya, lihat wajahnya dan ya saya lihat korbannya semua. Lihat di tempat penyekapannya, tempat tidurnya nggak karu-karuan. Saya nggak tahu juga mandi pakai apa. Terus berserakan kotoran-kotoran di sekitarnya itu. Nah, kira-kira lebih binatang dari binatang nggak perlakuannya? Kita lakukan seperti binatang dia. Nanti kalau keluarganya menuntut nggak seperti binatang, kamu mau nggak anakmu digituin? Gituin lagi, balikin lagi. Ya keluarga harus mengikhlaskan. Makanya saya katakan kalau tidak ada hukum di Indonesia, saya duluan yang nembak mati. Gitu. Berarti sudah tahu kan bagaimana saya kata, dan kita bisa membayangkan nggak orang tua yang bersangkutan yang melahirkannya, bisa bayangkan nggak abang-abangnya, kakak-kakaknya. Nah, jangan kita hanya berpikir kita aja, tapi kita lihat keluarganya sangat betul-betul sakit. Mungkin kalau dilepas, ya, bilang nggak apa-apa saya masuk penjara, ditusuk itu orang sampai mati.
Gitu kira-kira ya. Iya, Pak, dari statement Komnas tersebut juga menuai berbagai kecaman dari berbagai pihak, mulai dari Gara-gara Hotman Paris. miscommunication Iya, itu. mulai dari Hotman Paris, dia bilang pecat aja Komnas yang menyampaikan statement seperti itu, Pak. Mungkin kalau dari Bapak sendiri menanggapi seperti apa? Nggak perlu seperti itulah. Kan sekarang kan kadang-kadang kan informasi itu informasi secuil dari informasi yang penuh. Kita juga kan no one to be perfect lah. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Namun memang kita sesalkan harusnya sebelum memberikan statement, kau kumpulkan dulu informasi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Contoh, Anda datang kepada saya, kau mau nanya apapun saya sudah tahu. Sebelum kau nanya saya sudah tahu jawaban apa yang saya sampaikan. Kau bilang masalah Taufik Hidayat, saya sudah tahu isi muatannya apa. Kau datang ke sini ngomong itu, saya sudah tahu pasti mau nanya ini. Pasti nggak jauh dari sini. Nah, jawaban saya pasti seperti ini. Gitu. Nah, kembali lagi kepada pemerhati ataupun siapapun itu, ya kan Komnas Perempuan kan sudah minta maaf dan sudah menganulir dia punya pernyataan. Terus kenapa diambil jadi pokok permasalahan lagi? Ya sudahlah, kita saling memaafkan. Dan dia kan tidak punya niat untuk menutupi perbuatan itu. Dia kan Komnas Perempuan, tapi dia misclass di dalam hal mengucapkan suatu pendapat yang tidak sepenuhnya dia ketahui. Kesalahannya kan di situ, lupa dia, lalai. Harusnya dia harus memberikan satu tanggapan secara komprehensif. Udahlah, kita bangsa Indonesia bangsa pemaaf kok. Makanya kalau kasus-kasus yang ada ini cuap-cuap, serang menyerang, ini sekarang yang serang menyerang ini sekarang ini kira-kira kamu punya Tuhan nggak kau? Itu aja. Ya kasus yang sekarang inilah yang sedang bergulir di arena ini, Pak Jokowi dan sebagainya. Kau punya iman nggak? Punya takwa nggak? Orang yang tidak perlu itu kok kenapa? Apa untungnya sama kau? Sudahlah, pikirkanlah dirimu, keluargamu, dan apa yang harus kau lakukan ke depan. Herannya Indonesia ini. Makanya supaya jadi acuan juga bagi kita. Orang sudah berpikir Sputnik tentang IT, tentang ini ke dunia yang sudah lebih dalam lagi. Kita bicaranya tentang gorong-gorong, bicara ngomong-ngomongin orang. Kapan majunya di Indonesia? Ya. Kenapa ini? Jangan salah, Singapura jauh sekali di atas kita. Padahal itu negara kecil. Kenapa mereka tidak sempat berpikiran kayak gini-gini itu? Kita nih di sini pikirin ini, nanti lari ke sini, nggak jauh daripada perbedaan pendapat, perbedaan agama. Padahal mereka di sana nggak berpikir tentang itu. Makanya maju terus. Kita bikin pensil aja nggak bisa. Gara-gara apa? Mikirin ngomongin media aja gitu kan. Nah, kan nggak lucu kan? Makanya saya harapkan juga kepada media berikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat supaya betul-betul masyarakat kita maju mendapatkan informasi yang benar-benar akurat, tidak miss dan tidak sepotong-potong. Dan jangan ada lagi kata-kata yang saya tidak suka itu muncul, katanya, informasinya, sumber beritanya itu nggak bernuansa hukum. Kalau katanya itu bisa A, bisa B, bisa C, tapi kalau nuansa hukum pasti A atau B. Itu kira-kira ya. Oke. Pak, ini Pak, menurut pandangan hukum sendiri dari Bapak sendiri, mungkin terkait kasus penganiayaan tersebut masuk ke penganiayaan berat gak sih Pak? Pasti berat. Ini bukan penganiayaan berat lagi. Udah semi pembunuhan, bukan berat lagi, semi pembunuhan yang betul-betul tidak manusiawi. Ini lebih baik ditusuk mati daripada kayak gini. Ini kan nyiksa pelan-pelan, potong, picok, gebuk, patah, hancur semua. Ini kan sama dengan menyuruh orang mati pelan-pelan. Yang kedua, kalau dia hidup, kan dia cacat seumur hidup dia. Manusiawi nggak kira-kira? Ya, makanya saya bilang orangnya itu harus dibikin juga tidak manusiawi. Bisa kan dapat tangkap ngomongan saya kan? Nah, kan bahasa saya udah cukup lugas. Kalau nggak ada hukum di Indonesia jadi disuruh, kalian takut mungkin berhadapan dengan Tuhan, saya aja yang tembak. Paham kira-kira kan? Kira ya? Oke. Selesai ya? Terima kasih Oke Pak, terakhir Pak, mungkin pesan buat Komnas terkait statement yang di mana Komnas mengatakan penganiayaan ini tidak termasuk kategori yang berat. Seperti apa Pak? Kan saya ulangi lagi, tadi kan Komnas sudah menyatakan permohonan maaf kan gitu.
Kan saya sudah uraikan tadi secara komprehensif dari pernyataan awal dan pernyataan sekarang. Ya sudahlah, sebagai kita bangsa Indonesia yang berbudaya, bangsa pemaaf, udahlah nggak usah jadi kupas-kupas lah tentang itu. Berikan kesempatan, dia sudah maaf kok. Katanya kalian bangsa pemaaf, punya iman, punya takwa. Nah, kau aja belum tentu benar. Sosok, aku nggak mau maafkan kau. Sedangkan kau aja belum tentu bisa dimaafkan. Gitu ya. Oke.